Mungkin kawan-kawan pernah ngalamin ya, kalau kolamnya itu sudah dikarantina, terus ikan-ikannya juga sudah melalui karantina beberapa minggu, tapi belum berhenti-berhenti juga kematiannya ya. Bahkan ada yang mati setiap hari, satu, dua, tiga. Bingung nih gimana cara solusinya. Nah, buat kawan-kawan yang mau tahu seperti apa cara mengatasinya, silahkan nonton video ini ya. Jangan malu bertanya karena solusi tidak datang dari langit. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini akan menjawab pertanyaan dari kawan kita, Bang Dan X. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bang, kalau punya saya kolam D3 aerator Jebo P70 dengan 8 titik aerasi, itu ikan tiap hari selalu ada yang mati bang. Padahal kalau dilihat dari pertumbuhan ikannya cepat bang. Dan kalau lihat ikannya saat dikasih makan sangat lahap, tapi kok selalu ada yang mati tiap harinya. Kalau dilihat dari mayat ikannya sepertinya pecah empedu bang Gulo. Soalnya perutnya bengkak hijau-hijau gitu. Untuk pH dari awal buat vlog stabil di angka 7,2 sampai 7,6 pH nya. Nggak bisa di pH 6. Soalnya saat air bor yang dipakai pH nya sudah kisaran 7,2 sampai 7,4 bang. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya ya. Nah, setelah Bang Dan X membuat pertanyaan ini, saya sempat menanyakan lagi ya di kolom komentar, padat tebarnya berapa bang? Dan beliau menjawab itu padat tebarnya kurang lebih sekitar 650 ekor. Nah, kalau kita lihat dari kolamnya diameter 3 dengan menggunakan aerator Jebo P70, kekuatannya itu kurang lebih 70 liter per menit ya. Berarti masih mumpuni dengan sistem yang saya gunakan dengan menggunakan 10 liter per menit per meter kubiknya. Jadi masih benar rumus dasarnya. Terus padat tebarnya juga nggak terlalu padat ya. Ini cuma paling sekitar 100-an ekor lebih sedikit saja. Karena kan kalau 100 ekor per meter itu kurang lebih sekitar 635 ekor ya. Dan Bang Dan X hanya menebarkan 650 ekor. Nah, untuk Bang Dan X jika menggunakan aerator P70 ya, Jebo P70 dengan kekuatan 70 liter per menit, maka Bang Dan X ini harus meletakkan posisi aerator itu sedekat mungkin dengan kolam. Jadi kalau boleh itu nempel ke kolam ya, seperti posisi-posisi aerator yang saya gunakan ya. Kawan-kawan bisa lihat posisi aerator saya itu selalu nempel dengan kolamnya. Itu karena kekuatan aeratornya juga sangat terbatas. Jadi semakin jauh kita tempatkan, tentunya kekuatan aerasinya tidak seperti yang kita harapkan ya. Karena kita menggunakan alat yang pas-pasan, maka kita siasati dengan dia semakin dekat ke kolam. Tetapi ingat, posisinya harus tetap berada di atas air kolam. Nah, selanjutnya kita bahas tentang terjadinya kematian setiap hari yang tidak pernah berhenti ya. Setiap hari pasti ada yang mati ikannya dengan ciri-ciri perut berwarna hijau katanya. Ciri-ciri kematian dengan perut berwarna hijau ini itu karena kualitas air kolam yang tidak baik untuk ikan atau tidak aman untuk ikan. Dan itu juga ditandai dengan pH yang tidak turun ke bawah ya. Makanya harus diingat ketika kita melakukan aplikasi probiotik atau penambahan bakteri probiotik ke dalam kolam, itu secara tidak langsung proses pembentukan vlog itu bermain di pH bawah. Makanya sering ditambahkan kapur dolomit, karena cenderung semakin banyak vlog, semakin bagus proses pembentukan vlognya, itu cenderung pH-nya akan semakin turun. Nah, dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Bang Dan X ini, ikannya masih ada kematian dengan perut hijau, terus pH-nya juga masih bertahan di angka 7. Itu bertanda bahwa proses pembentukan vlognya itu belum terjadi atau lambat terjadi ya. Nah, kesalahan fatal teman-teman ketika mulai tahapan biovlog setelah karantina ikan itu adalah
cenderung itu amonianya atau kotorannya itu lebih banyak dibandingkan dengan bakteri yang ada di dalam kolam. Atau istilahnya kalau saya sampaikan sih secara bahasa awamnya, keduluan kolamnya banyak kotoran baru masuk bakterinya. Itu biasanya yang sering terjadi ya, terlambat memasukkan bakteri. Nah, sebenarnya itu bisa disiasatin ya. Jadi ketika kita melakukan karantina benih, terus ketika ikannya sudah mulai sehat, tidak ada penyakit jamur atau tidak ada penyakit yang menular, dan hanya ada ciri-ciri kematian perut hijau, nah kita sudah bisa memasukin bakteri ke dalam kolam melalui pakan. Caranya itu dengan melakukan pembibisan pakan menggunakan Lactobacillus dan molase ya, seperti yang saya lakukan. Jadi sebelum kita aplikasikan probiotik, pakan ikan kita itu sudah kita bibis duluan dengan probiotik. Akibatnya feses atau kotoran ikan juga akan semakin aman untuk kolam, terus mengurangi juga kerja bakteri pembentuk vlog nantinya. Nah, kesalahan lain juga yang sering terjadi itu adalah sebaliknya ya, karena setelah ikannya sehat terus teman-teman silap memberikan pakan. Ya, pakannya terlalu banyak masuk ke dalam kolam. Saya selalu menyampaikan bahwa di tahap awal bahwa pakan itu kalau boleh maksimal hanya 1-1,5% saja, sampai benar-benar ikannya itu bisa toleransi terhadap habitat bakteri ya. Jadi kan ini kita berusaha untuk membuat kolam kita itu jadi habitat bakteri dan habitat ikan yang kita pelihara. Jadi ini keduanya jangan sampai salah satunya nggak tahan, atau misalnya untuk ikannya selamat bakterinya nggak bagus, itu juga nggak benar. Jadi kita cari jalan tengahnya, dua-duanya bisa hidup bakterinya, hidup juga ikannya. Nah, untuk itu pakan juga harus dikontrol juga. Ingat bahwa ketika aplikasi pertama tentunya bakteri juga tidak terlalu banyak. Terus kotoran ikan juga harus kita batasin banyaknya dengan cara mengurangi porsi pakan yang masuk ke dalam kolam. Kejadian lain yang sering terjadi di tahap awal itu adalah kawan-kawan itu tidak sabaran di tahap karantina. Jadi ketika ikannya contohnya baru ditebar 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada kematian, terus nganggap ikannya sudah sehat. Terus dilakukanlah pemberian probiotik ke dalam kolam untuk aplikasi pertama. Nah, dalam perjalanannya baru muncul penyakit-penyakitnya. Itu juga ada ya. Nah, nih seperti kolam saya yang ini. Yang ini jangan heran ya kalau saya kasih eceng gondok. Ini adalah salah satu cara saya untuk mengantisipasi over pakan di kolam ya. Jadi pakannya itu memang sangat sedikit saya berikan. Jadi eceng gondok ini bisa dia makan untuk kalau dia lapar. Jadi terbatasin ya. Dan ini juga nggak lama ya, hanya beberapa hari saja ya. Setelah ikannya nanti benar-benar bagus, tentunya eceng gondoknya akan digeser ya. Nah, ini kelihatan nih ikan ada yang menyendiri nih, kita ambil ya. Ini padahal sudah aplikasi pertama. Nah, kelihatan ini ikannya kalau saya itu nggak melihat yang macam-macam ya. Jika ikannya itu di luar dari perut hijau ikannya mati, itu biasanya sudah saya anggap bahwa itu penyakit yang tidak benar dan tidak bisa dilanjutkan bioflok. Nah, seperti ini nih, insangnya ada lebam, terus ada luka sedikit macam bercak merah begitu. Nah, itu kelihatan ya, bisa dibilang insangnya berdarah. Kalau kita cari-cari di Google itu katanya karena adanya masuk deterjen. Ya nggak mungkin aja ya kita masukin deterjen ke dalam kolam ya. Tapi intinya yang kayak gini pasti akan kita singkirkan, karena menurut saya ini tidak akan selamat lagi ikannya ya. Makanya kita berangkatkan aja langsung dia ke surga ya. Kita geser, ganti. Nah, yang seperti ini, sekalipun contohnya kalian bisa lihat tadi kolam ini sudah dalam kondisi airnya cantik, terus ikannya dominan sehat, lahap makannya, dan saya nggak akan menunggu lama ya. Menunggu lama dalam artian menunggu sampai ikannya mati dulu sampai 30 ekor baru saya lakukan antisipasi. Saya tidak seperti itu ya. Dan ini hanya saya pantau 1 hari sampai 2 hari, saya lihat lagi mayat ikan yang muncul di kolam ini. Kalau memang itu mayatnya di luar perut hijau, maka tidak ada cara lain kecuali menguras kolam ini. Sekalipun sebagian besar ikan yang di dalam kolam ini makannya lahap. Kenapa saya katakan begitu? Karena posisinya harus diingat bahwa bioflok itu adalah habitat bakteri. Jadi bakteri apapun yang ada di dalamnya kalau kita biarkan akan berkembang sangat pesat. Nah, nih kelihatan ya. Nah, itu ikannya kalau yang hilang-hilang itu sudah dimakan temennya. Tapi kalau saya lihat ini kena jamur duluan, terus mati, terus dimakan sama temennya. Nah, yang kayak gini, ini sudah pasti di dalam kolam ini
sudah nggak betul ya, sudah nggak sehat. Maka jalan satu-satunya saya akan menguras kolam ini. Sekalipun kalian lihat airnya sudah bagus, sudah aplikasi pertama, sudah cantik lah. Nah ini buktinya nih, saya kuras ulang. Tuh, saya kuras ulang, kembalikan ke posisi air bersih dengan tinggi 40 cm. Saya antibiotik lagi. Terus saya berikan garam ya, penggaraman kurang lebih 1-2 ppm atau 1 kg sampai 2 kg per meter kubik. Dan itu saya lakukan sampai ikannya benar-benar sehat. Kapan ikannya benar-benar sehat? Sampai tidak ada lagi ciri-ciri ikan yang terkena penyakit jamur. Gampang kalau melihat ikan itu terkena penyakit ya, dia itu pasti menyendiri. Dia sendiri, gerakannya lambat, terus di badannya banyak bercak-bercak yang aneh-aneh. Itu sudah pasti penyakit menular. Diangkat saja. Kalau kalian mau hidupkan, silakan pisahkan ke kolam kecil atau ke kolam yang manalah yang kalian buat. Tapi kalau untuk kita, karena sudah banyak kolamnya, ya daripada repot memikirin ini lebih lebih berfungsi jika ini jadi makanan si penjaga kolam saya ya, yang di kandangnya itu lebih aman menurut saya. Dan memang itu nggak toleransi ya. Tidak akan pernah kita membiarkan penyakit sekecil apapun di kolam bioflok jika mau biofloknya aman sampai panen. Jadi lebih bagus susah di awal, ganti air, buang kotoran, daripada nanti setelah ikannya besar atau malah nggak bisa panen ya, bisa satu kolam habis kalau dibiarin. Nah, bagaimana jika contohnya kematian yang terjadi itu hanya kematian pecah empedu tapi terus menerus ya, terus menerus nggak berhenti. Sudah kita juga buang kotoran setiap hari, nggak berhenti juga. Nah, kalian apakah bisa bang jika misalnya kita balikan aja ke nol? Ya bisa, tentunya sangat bisa ya. Perlu diingat bahwa jika terjadi pecah empedu seperti saya katakan tadi, itu berarti kualitas airnya itu tidak toleran. Jadi kalau misalnya timbul ketika masa di tahap awal itu ikan mati di atas di permukaan air kolam itu muncul 5-6 ekor ya. Kalau untuk ukuran D3 bahkan 7 ekor, 8 ekor gitu sekali mati naik ngambang ke atas, itu saya biasanya kuras total kolam, tidak ada cerita. Buat yang belajar ke saya juga pasti pernah mengalami ini ya. Jika dalam satu hari setelah aplikasi probiotik, bukan satu hari lah, beberapa hari setelah aplikasi probiotik pertama, masih di minggu-minggu awal, tiba-tiba ikan ngambang 5-6 ekor, bahkan 10 ekor, itu saya pasti sarankan kuras total, cek lagi mayat-mayat ikan di dalam kolam atau di dasar kolam. Karena kalian harus ingat bahwa ikan mengambang itu bisa jadi setelah 24 jam mati baru naik ke atas permukaan. Nah, jika sudah ada 5-6 ekor ikan di atas permukaan air kolam, itu bertanda bahwa di dasar kolam juga sudah banyak ikan yang mati. Dicek ikannya, dikuras airnya, balikin ke awal lagi. Nah, lantas muncul lagi pertanyaan, kalau sudah saya kuras, saya ulang lagi ke tahap awal, lantas muncul lagi kematian, apakah harus saya kuras lagi? Waduh, kalaulah sudah satu kali dikuras, terus terjadi lagi seperti itu dikuras lagi, itu berarti yang salah tangannya teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena posisinya ketika kalian menguras kolam, membersihkan kolam, menguras kolam ini juga harus diperhatikan ya. Yang saya maksudkan menguras kolam kembalikan ke nol, itu sama dengan artinya membersihkan kolam ya. Jadi kalian bisa lihat tadi gimana air kolam saya ketika saya sudah kuras, itu memang betul-betul hampir 99% air yang di dalam kolam itu terbuang. Jadi tidak ada kotoran, balik ke air bersih. Nah begitu ya. Kan ada juga teman-teman yang gak sanggup mindahin ikannya, terus contohnya ya dibiarin airnya sekitar 5 cm, terus diisi pakai air baru. Nggak seperti itu ya maksud saya kuras kolam. Maksud saya kuras kolam tadi untuk di tahap karantina ini adalah kuras total 99%. Kalau boleh ikannya pindahkan dulu, bersihkan kolamnya, pastikan airnya jernih seperti yang tadi, baru kemudian masukin ikannya. Jadi bukan nggak boleh tinggal 5 cm, nggak boleh tinggal 1 cm, nggak boleh ya. Saya itu selalu bilang kuras 99%. Supaya lebih pasti apa yang kita lakukan, kita mulai lagi dari nol. Nah baiklah kawan-kawan, karena durasi video saya itu yang tidak bisa terlalu panjang, karena seluruh video saya ini masih saya edit dan buat menggunakan HP ya. Jadi belum menggunakan laptop atau komputer, karena saya belum punya asisten untuk editing ya. Saya yang buat sendiri semuanya, ini masih pemula lah ya. Nah hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau misalnya kalian mau berkonsultasi langsung dengan Bang Gulo, kalian bisa tekan
tombol join yang ada di channel ini. Kalian pilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena ada beberapa video yang memang saya privat khusus untuk pelanggan. Untuk para pelanggan yang sudah aktifasi channel Bang Gulo, bergabung di channel Bang Gulo, untuk konfirmasi fasilitas langganan kalian bisa DM saya di Instagram @channel_Bang Gulo dengan melampirkan screenshot tanda aktivasi kalian yang ada di email ya. Terus nanti kalian kirimkan melalui DM, nanti akan disambut oleh admin kita di situ. Kalian akan diarahkan sesuai dengan fasilitas kalian. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila saya yang ada dalam video ini. Mohon undur dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, bye-bye.